hari ini intinya apa aja Pak? Kegiatan hari ini adalah kita dapat terbuka dalam pelaksanaan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap pada pemilu 2024 di Kabupaten Ketangan Barat. Kemudian sesuai dengan jadwal bahwa untuk penetapan di tingkat kabupaten dilaksanakan antara tanggal 20 dan sampai 21 Juli tahun 2023. Nah, sesuai dengan jadwal itu, maka kita akan menetapkan insyaallah pada hari ini ya DPT untuk pemilu tahun 2024 khususnya di Kabupaten Ketangan Barat. Itu kegiatan pada hari ini. Namun sementara ya kita tunda penetapan mungkin nanti pada jam 15.00 ya, karena ada beberapa data yang perlu kita sinkronkan sampai nanti ada petunjuk dari KPU Provinsi Kalimantan Tengah atau perintah untuk menetapkan daftar pemilih tetap pada pemilu tahun 2024 Kabupaten Ketangan Barat. Jadi pada intinya jam 3 akan dilaksanakan kembali gitu ya? Jam 3 nanti sore kita akan tetapkan. Harapannya apa Pak? Harapannya DPT kita ini adalah DPT yang terbaik, DPT yang hanya ditetapkan cukup satu kali ya, tidak ada lagi DPT HP 1, 2, dan 3 seperti pemilu 2019. Itu harapannya. Kemudian DPT dapat diterima oleh semua pihak ya, karena tadi sempat juga usulan dari Bawaslu uji petik ya, atau uji terhadap data pemilih yang ada di Kabupaten Ketangan Barat, uji sampel maksud saya, uji sampel. Tadi ada lebih dari 10 sampel yang kita cek dan alhamdulillah semuanya dinyatakan terdaftar sebagai daftar pemilih, dan ada pemilih yang atau di daftar pemilih yang sudah meninggal yang sudah kita tindak lanjuti, yang kita coret dari daftar pemilih, dan tadi semua sudah menyaksikan. Dan sekali lagi, kemudahan DPT ini adalah DPT yang terbaik, DPT yang mendekati kesempurnaan, walaupun memang tidak ada yang sempurna. Tapi insya Allah DPT tahun ini, pemilu ini adalah DPT yang mendekati kepada kesempurnaan itu. Terima kasih Bang. Ya Bang, terkait dengan kegiatan KPU hari ini bagaimana Bawaslu menyikapi? Bawaslu diundang untuk menghadiri rapat pleno penetapan DPT pada hari ini tanggal 21 Juli 2023. Harapan kami untuk DPT ini sesuai dengan prinsipnya adalah transparan, komprehensif, dan mutakhir. Jadi kami pun berharap kepada KPU untuk kedepannya pada hari ini menetapkan DPT sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Dan Bawaslu sendiri pun sudah melayangkan surat syarat perbaikan, ada beberapa yang hasil dari pengawasan kami untuk segera ditindaklanjuti oleh KPU. Karena di beberapa kabupaten kecamatan ada yang hasil pengawas kami dari uji petik, ada beberapa masyarakat yang meninggal masih masuk daftar pemilih, yang pindah domisili sudah masih masuk daftar pemilih, dan kami sudah layangkan surat syarat perbaikan untuk segera ditindaklanjuti oleh KPU. Dan hal itu sendiri sudah ditindaklanjuti, dan ini pun masih beberapa ada yang masih belum terdaftar di Dali ya, di daftar pemilih, dan harapan kami segera ditindaklanjuti. Maka mungkin di KPU pada hari ini pun untuk konteks rapat plenonya diskor karena untuk sinkron data. Sinkron data ini sebenarnya untuk apa? Tadi kan ada sekitar 172 yang tidak sinkron kan? Bisa dirincikan apa yang tidak sinkron ini? Untuk dari hasil pengawasan Bawaslu yang tidak sinkron karena ada data pemilih yang masih
pertama yang belum terdata. Yang kedua, ada data pemilih yang sudah meninggal dunia, salah satunya itu masih masuk dalam data pemilih, dan ada beberapa yang masih terdata di sini tapi berdomisili di luar Kabupaten Bandung Barat. Dan hal itu sendiri pun sudah kami tindak lanjut melalui saran perbaikan kami. Dan ada satu yang kami masih akan kami tanyakan kembali tentang loksus, lokasi khusus yang ada di beberapa di Arsel, Kecamatan Roro Selatan, di perusahaan. Kalau apa sih udah tetap tidak, kemungkinan tidak ada permasalahan. Tapi kami pertanyakan yang loksus di perusahaan, di perusahaan ada 2 perusahaan di Kecamatan Roro Selatan dan di Kecamatan Banteng. Dan ini masih memastikan bahwa daftar pemilih tadi memang apakah murni yang memang warga dari luar memang berdomisili di situ dan memang didukung dengan admin duknya, administrasinya seperti KTP dan KK. Harapan kami tidak ada dalam artian ditemukan nanti pemilih yang tidak atau double pemilih ataupun pemilih gaib, ya mungkin pemilih yang tidak nyata. Ini kami akan pastikan lagi ke saat sebelum penetapan DPT. Artinya jumlahnya sebenarnya sangat kecil kan, 172 kan sebenarnya. Tapi itu menjadi krusial. Kenapa, Pak? Krusialnya karena pada hari ini pun harus deadline mereka untuk menetapkan DPT. Tadi sudah disampaikan dari pimpinan provinsi bahwa untuk DPT ini tidak akan ada perubahan untuk selanjutnya, tidak akan ada penetapan lagi. Kemungkinan malah yang kami khawatirkan ke depan di saat hari hasil pemungutan suara ini malah membludak pemilih yang belum terdata memang warga Kobar ataupun memang banyak daftar pemilih yang masuk dalam daftar pemilih khusus. Jadi tidak, kami berharap daftar pemilih khusus yang memang khususnya ke depan daftar pemilih yang memang baru terbit, yang pemula ya, terbit KTP elektroniknya itu wajar. Tapi kok ada pemilih yang masih belum terdata tapi sudah puluhan tahun berdomisili di Kabupaten Bandung Barat. Apabila kondisi-kondisi itu terjadi nantinya pas saat pemilu ada yang tiba-tiba melaporkan bahwa datanya masih belum terdaftar, itu bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Untuk Bawaslu sendiri sebenarnya memang kalau memang belum terdaftar memang kita tidak bisa menetapkan untuk daftar pemilih karena kondisi dengan penduduk yang dinamis ya, dinamis. Tapi harapan kami hampir mendekati 99% lah warga Kobar yang pasti yang memang harus terdata dalam daftar pemilih. Dan kalau memang tetap tidak terdata dalam daftar pemilih, ya secara kami berharap menyampaikan ke masyarakat untuk segera melaporkan dirinya. Segera mungkin segera mungkin untuk melaporkan dirinya, akan dipetakan nanti di mana yang bersangkutan bisa menyampaikan hak pilihnya saat hari. Tapi kan logikanya ini kan sudah selesai nih hari ini. Betul. Tapi bila nanti hari ini selesai, besok ada lagi yang masih ternyata dinamis. Masyarakat kita ini dinamis ya. Tiba-tiba masih ada kondisi seperti itu. Artinya mereka harus tetap melapor ya? Iya, tetap harus melapor. Jadi sebenarnya kalau untuk penetapan DPT memang pada hari ini, tapi namanya pemutakhiran data secara aturan bahwa sampai sebelum hari H pun masyarakat segera melaporkan dirinya, bahwa supaya pihak dari teman-teman KPU itu bisa memetakan di mana sih yang semisal dia di suatu tempat ternyata di suatu tempat TPS saja atau di satu desa kelurahan nyata akan membedak, dia akan diarahkan ke lain, arahkan ke TPS yang mungkin yang masih kecil daftar pemilih khususnya, karena kan nanti ke depan karena selain penetapan DPT ini ditetapkan akan patokan atau dasar untuk KPU untuk menyiapkan logistik khususnya surat suara. Nanti kalau surat suaranya memang kurang dari DPT yang ke depan 2% ya dari jumlah DPT yang ada di suatu TPS, harapan kami tidak terjadi lagi seperti yang tahun-tahun sebelumnya. Supaya tidak terulang kembali. Ya, tidak terulang kembali. Oke. Minimalisir. Kalau permasalahan tetap terjadi, tapi minimalisir. Supaya kadang kan memang protes masyarakat, kok saya sudah pertama yang kami sering mereka melaporkan diri bahwa kami tidak terdata. Ini apakah akan kami tindak lanjuti laporan atau apa? Ini akan kami arahkan. Maka pada hari ini pun sebenarnya kami kemarin sudah menyampaikan sudah ada patroli pengawasan daftar pemilih segala. Ya,
Ya kadang masyarakat apakah peduli atau tidak, ya pasti kami sudah menyampaikan. Memang kalau untuk memastikan itu 100% tidak akan mungkin, tapi karena dinamis tadi, karena ada keluar masuk, lalu pemilih yang memang sudah cukup umur, ini yang Terima kasih, Pak.